Kelompok 1 akan mempresentasikan pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP nomor 1, penyajian laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi, keuangan, dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, dan hasil operasi. Dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan laporan keuangan lainnya. Tujuan pelaporan keuangan pemerintahan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna, untuk mengambil keputusan, dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dengan yang pertama, menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah. Dan kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah. Dan yang ketiga, menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Dan yang keempat, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. Dan yang terakhir, menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Tanggung jawab laporan keuangan, tanggung jawab penyusahan dan penyajian laporan keuangan berada 24 pada pemimpin entitas. Komponen laporan keuangan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, neraca. Keempat, laporan operasional. Kelima, laporan arus kas. Keenam, laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Komponen laporan keuangan. Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali yang pertama, laporan arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum. Dan yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disajikan oleh bendahara umum negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya. Periode pelaporan. Yang pertama, laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Yang kedua, apabila laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun, diungkapkan. Pertama, alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. Kedua, fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Selanjutnya, laporan realisasi anggaran. Yang pertama, LRA menyajikan ikhtiar sumber, ikhtisar. Selanjutnya, LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, pusat atau daerah dalam satu periode laporan. Yang kedua, laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah, pusat, daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Itu ada isi singkat neraca. Yang pertama ada aset lancar. Di aset lancar itu ada kas dan setara kas. Selanjutnya ada investasi jangka pendek, piutang, persediaan. Selanjutnya ada aset non lancar. Di aset non lancar itu ada investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya. Selanjutnya kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang. Selanjutnya di ekuitas dana itu ada ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, ekuitas dana cadangan. Selanjutnya itu ada aset. Yang pertama, sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang ketiga adalah manfaat ekonomi atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Selanjutnya ada aset lancar. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Selanjutnya ada aset melancar, aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan untuk masyarakat umum. Selanjutnya ada kewajiban, utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Lalu ada ekuitas dana, kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Jadi kesimpulannya, SAP nomor 01 adalah mengatur agar laporan keuangan pemerintah disusun secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengetahui posisi keuangan pemerintah, menilai kinerja dan efisiensi penggunaan dana publik, melihat sejauh mana pemerintah patuh terhadap anggaran. Sekian yang bisa kita sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.